mau dijual itu rasa kan, karena bersebelahan sama sekda itu Pak Yusuf Siagian. Dia sih nanya-nanyakan aja, kan nanti lah ketemu ada niat saya bilang, karena istilahnya ladang kita itu kan kecepet sama Pak Sekda itu Yusuf Siagian. Jadi saya bilang juga, bilang Pak Soehardi itu kalau mau dijual itu harus kita ketemukan sama yang mau beli, kan gitu janji kita dulu kan Pak. Bapak bilang kan gitu. Berapa hektar lahan itu kemarin? Sekitar 1 hektar lebih kan, 1 hektar kurang. Iya, 1,4. Iya, tanda ini. Oke, jadi karena kayak mana tadi, coba alasannya coba. Ya istilahnya lahan sudah makin jadi hutan lah istilahnya, karena nggak dikerja-kerjakan, yang menunggu pelaksanaan ini nggak kunjung juga ya kan. Jadi ribut kita sama keluarga kan gitu. Lagipun nanti di belakang harinya bagaimana kan gitu. Nah itu memang ada niat yang mau dijual kan gitu. Nah sih ditanya-tanyakan aja sama sekda itu Pak Yusuf Siagian. Saya bilang ya memang tempo hari pernah sebelum masuk koperasi ini kan, cuman tempo hari belum ada kepastian, jadi ditanya-tanya lagi kemana, jadi nggak, nantilah Pak saya nggak bisa bilang pasti bahwa itu tidak dijual, cuman ya di belakang hari namanya manusia ini pemikirannya kan berbeda-beda kan, ganti-ganti, jadi itulah. Ya tunggulah, entah kapan nanti ada niat kan gitu, keputusan keluarga. Memang kita yang memilih, tapi kan nggak mungkin keputusan pribadi sendiri yang harus diikutkan. Nah, jadi maksud saya, daripada nanti jadi beban atau apa kan gitu Pak, bagus mundur aja saya gitu. Karena pun kayaknya prosesnya lama kali ya. Jadi gini, ya kan Pak, ini kan kami sebagai lembaga pengusung, ya sebenarnya kajinya dana itu bukan uang kami, itu bukan uang kami. Kami sebagai artinya lembaga koperasi yang mencoba untuk memfasilitasi antara masyarakat yang tidak tergabung di dalam kelompok tani maupun gavoktan untuk bisa mengajukan permohonan peremajaan sawit rakyat melalui BPD PKS, kan itu. Jadi kami bukan orang yang menentukan. Karena apa? Karena dananya bukan dana kita, bukan dana koperasi, kan itu. Nah kemudian macam kemarin ya, wacana yang kita gambarkan itu tadi itu realisasinya tadi itu bulan sekian gitu ya, ternyata sampai dengan hari ini tidak juga terrealisasikan. Sampai hari ini tanggal berapa ini hari ini Din? Tanggal 19 Oktober 2022 belum juga terrealisasikan kan gitu. Nah sebenarnya gini ya, kami di sini lebih capek dari orang Bapak. Kami di sini lebih capek. Kenapa saya bilang kami di sini lebih capek? Coba Bapak lihat, mulai Bapak datang pertama ke kantor ini sampai dengan hari ini Bapak datang ke kantor ini, kami masih buka kantornya. Kemudian kami masih terus memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan, apa kekurangan usulan yang kita ajukan, terus artinya kami monitor supaya usulan yang kita ajukan tadi itu bisa terrealisasikan. Namanya kita ini mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan dana hibah, kan itu ya. Ini dana hibah bukan hutang, itu yang harus dipahami ya.
kalau yang namanya kita memohon, meminta untuk bisa mendapatkan dana hibah, persyaratan yang diminta mereka sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana itu tadi itu harus semua kita penuhi. Kan itu kan? Nah, jadi kalau kita utang, bawa surat tanahnya ke bank, kemudian kita sampaikan sama pihak bank, aku mau utang uang senilai katakan dulu misalkan 60 juta untuk membangun kebunku, mau kuremajakan. Nah, kemudian bank cek kebunnya ada. Nah, prosesnya hanya bank yang menentukan bisa dikasih atau tidak bisa dikasih. Itu dia. Tapi kalau yang namanya permohonan usulan untuk bisa mendapatkan dana hibah, ini semua persyaratan yang berkaitan dengan aturan itu harus kita penuhi. Maka kami dari koperasi sudah mulai dari menerima data petani sampai hari ini terus memfasilitasi untuk bisa mendapatkan dana hibah itu tadi itu. Apa kira-kira yang kurang dalam persyaratan kita penuhi. Bahkan petani kita ajak untuk katakan dulu kalau memang diminta harus ambil koordinat ulang, harus dan sebagainya. Itulah dia. Jadi kalau capeknya lebih capek kami. Kemudian sampai hari ini petani tidak pernah memberikan biaya bantuan operasional kami. Sudah ada 2 tahun kita mengajukan ini. Kan itu kan Pak. Namun kami tetap sabar untuk bisa mengajukan permohonan ini sampai bisa terrealisasikan. Pertanyaannya, kalau memang orang Bapak merasa artinya nggak sabar, merasa artinya ada kepentingan lain di atas tanah itu dan sebagainya, itu silahkan. Itu menurut saya. Cuman yang harus Bapak satu catatan sama saya begini, ya. Sekalipun Bapak sudah mengundurkan diri, katakan dulu hari ini, kan itu, namun proses administrasinya itu harus kita jalankan dulu. Nanti ketika dananya misalkan terrealisasikan, kan gitu kan, baru nanti surat pengunduran dirinya nanti itu tadi itu kita ajukan lagi ke BPD PKS supaya dananya misalkan kalau terrealisasikan itu dikembalikan. Jadi jangan diganggu administrasi yang sudah sekarang ini kita jalankan. Contoh begini, Koperasi Restorasi Anak Bangsa mengajukan permohonan PSR dengan jumlah peserta sebanyak 45 pemohon dengan luasan lahan 114, sekian hektar. Nah, ini kan datanya semua sudah kita cover, sudah kita kirim. Jadi satu orang yang mengundurkan diri merusak jumlah total yang di bawah. Itu yang harus dipahami. Makanya saya minta silahkan kalau orang Bapak memang artinya mau mengundurkan diri nggak jadi masalah. Cuma kalau memang ada yang mau kami minta menyangkut administrasi, ya kan, itu dipenuhi supaya yang lain tidak merasa terganggu. Itu maksudnya ya kan Pak? Hari ini nggak bisa saya bilang. Misalkan orang itu minta diambil koordinat ulang ke lahan Bapak, ya mau nggak mau kami minta Bapak harus ikut mengambil koordinat juga ke lapangan, sekalipun sudah mengundurkan diri, supaya berkas yang diajukan dari itu tidak terganggu yang lain. Itu dia maksudnya. Paham Bapak maksudnya? Jadi gini Pak.